Soal latihan pemahaman modul 1, topik 3, menerapkan pendekatan teaching at the right level atau TARL, PPG bagi guru tertentu. Nomor 1, makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah A. Pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik. B. Pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik. C. Pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. D. Pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. E. Pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Jawaban yang benar adalah pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah mendapatkan data kepribadian peserta didik, mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, mendapatkan data keluarga peserta didik, mendapatkan data minat dan bakat peserta didik, mendapatkan data prestasi peserta didik. Jawabannya adalah mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Nomor 3, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Aktivitas dapat dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Jawabannya adalah aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Nomor 4, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal, kecuali melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik, merencanakan bentuk asesmen yang diberikan, merencanakan jadwal lokasi dan waktu asesmen, merancang instrumen asesmen penilaian sesuai capaian pembelajaran. Jawabannya adalah melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Nomor 5, ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah diferensiasi proses saja, diferensi konten, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Diferensiasi konten saja, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Diferensiasi produk saja, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten tidak mungkin digunakan. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pembelajaran. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jawabannya adalah semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nomor 6, hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini, kecuali menentukan tujuan pembelajaran, menentukan pengelompokan peserta didik,
menentukan aktivitas pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menentukan sumber belajar. Jawabannya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nomor 7, Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun, ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. Merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Meminta data pada pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ngira kebutuhan peserta didik. Langsung mengajar dan melakukan improvisasi di tempat ketika menemukan adanya perbedaan kemampuan peserta didik. Jawabannya adalah merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nomor 8. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun, pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Dewi adalah memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan, sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara umum. Semua benar. Jawabannya adalah memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Nomor 9, diberikan langkah-langkah berikut ini. Menentukan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen awal, kemampuan awal, melakukan asesmen sumatif, merancang kegiatan pembelajaran, mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis STAR adalah 124, 135, 432, 123, 345. Jawabannya adalah 1, 2, 4. Nomor 10, Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali mengembangkan diferensiasi konten, mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran, menerapkan asesmen awal kognitif, merumuskan diferensiasi asesmen formatif, merumuskan diferensiasi produk atau proyek. Jawabannya adalah menerapkan asesmen awal kognitif. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.